Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Fitriya Nur Rahma. Di video kali ini saya akan membantu teman-teman untuk memahami materi gerak parabola, meliputi konsep, rumus, dan simulasi software untuk gerak parabola. Nah, jadi teman-teman, gerak parabola itu bisa didefinisikan ke banyak pengertian. Gerak parabola merupakan gerak peluru yang lintasannya berbentuk parabola. Gerak parabola juga merupakan gerak dua dimensi yang membentuk sudut dengan bidang horizontal atau membentuk sudut elevasi dengan sumbu X dan sumbu Y. Contohnya, di kehidupan sehari-hari ada banyak sekali, seperti gerak bola basket yang dilempar ke ring, gerak bola yang dilempar dengan ketapel, atau gerak bola yang ditendang ke gawang. Dan banyak sekali ya teman-teman. Ini merupakan grafik dari gerak parabola. Jadi arah horizontal anak panah ke kanan atau sejajar dengan sumbu X adalah jarak benda atau posisi benda. Lalu untuk anak panah yang vertikal ke atas atau sejajar sumbu Y adalah ketinggian benda. Dan ini yang disebut dengan ketinggian maksimum. Dan ini yang disebut dengan jarak maksimum atau posisi maksimum. Pada gerak parabola, kita bisa mencari kecepatan benda teman-teman. Jadi, kecepatan benda dapat dipengaruhi oleh sudut pelemparan. Di sini saya lambangkan dengan alfa ya. Lalu juga dipengaruhi oleh gaya lemparan, maka otomatis ada massa benda yang mempengaruhi serta percepatan gravitasi. Sebelum kita mencari kecepatan gerak parabola, kita harus mengetahui terlebih dahulu kecepatan awal pada sumbu X atau V0X dan kecepatan awal pada sumbu Y atau V0Y, sehingga baru kita bisa menghitung kecepatan awal benda tersebut atau V0. Nah, rumusnya adalah V0X sama dengan V0 cos alfa dan V0Y sama dengan V0 sin alfa. Sehingga kita bisa mencari V0 dengan rumus V0X dibagi dengan cos alfa atau V0Y dibagi dengan sin alfa. Atau apabila kita sudah mendapatkan data V0X dan V0Y, kita bisa mendapatkan dengan cara mengakarkan V0X kuadrat ditambah V0Y kuadrat. Setelah itu, kita bisa menghitung kecepatan gerak parabola pada waktu T. Misalnya, bola berada di titik ini. Nah, bola pada saat posisi tersebut terjadi pada saat waktu T, sehingga kita harus dapat mencari kecepatan pada sumbu X atau Vx dan kecepatan pada sumbu Y atau Vy. Maka, kita bisa menemukan kecepatan benda pada waktu T atau V dengan rumus Vtx tersebut kecepatannya sama dengan V0x, sedangkan Vty sama dengan V0y dikurangi G dikali T, sehingga kita bisa mendapatkan kecepatan pada saat T adalah akar dari Vtx kuadrat ditambah Vty kuadrat. Selain itu, untuk mencari jarak atau posisi benda, kita lambangkan dengan X ya teman-teman. Nah, rumusnya untuk jarak atau posisi benda adalah V0x dikali T. Nah, sehingga untuk jarak maksimum dihitung dengan rumus V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi 2G. Sedangkan untuk ketinggian benda kita lambangkan dengan Y. Kita cari dengan rumus V0Y dikali T dikurangi setengah G dikali T kuadrat. Sedangkan untuk tinggi maksimum rumusnya V0 sin alfa dikuadratkan dibagi dengan 2G, atau kita juga bisa menggunakan rumus
setengah G dikali T kuadrat. Nah ya, untuk software simulasi gerak parabola, saya gunakan software Modelus ya teman-teman. Ini merupakan software yang bisa memudahkan kita dalam memahami konsep gerak parabola. Nah, kita pertama pelajari gerak parabola dari simulasi software Modelus ya teman-teman. Jadi di software ini kita tidak hanya bisa simulasi gerak parabola saja, tetapi untuk simulasi gerak yang lain seperti gelombang transversal, GLB dan GLBB, gerak vertikal ke atas, dan sebagainya. Ada banyak sekali. Simulasi di software Modelus ini, kita harus terlebih dahulu menuliskan persamaan matematikanya di sini. Kemudian kita baru bisa bikin animasinya, teman-teman. Untuk langkah-langkah dalam membuat simulasi ini, teman-teman bisa lihat video di link deskripsi ya. Jadi di sini saya akan langsung ke simulasinya. Nah, di sini kita play. Teman-teman bisa lihat di sini dari pergerakan bola yang melambung ke atas, hasil datanya bisa kita lihat nih dalam bentuk tabel maupun grafik. Di grafik ini ada T waktu, X jarak, Y ketinggian, dan V kecepatan. Dalam pergerakan ini, kita bisa lihat seiring berjalannya waktu, nilai jarak semakin besar, sedangkan nilai Y ketinggian semakin besar juga, dan nilai V kecepatan semakin kecil. Bisa dilihat juga dari grafiknya, untuk garis warna biru ini adalah jarak, merahnya adalah ketinggian, dan garis ungu adalah kecepatan. Nah, kita bisa lihat nih hubungan antara waktu dengan jarak, ketinggian maupun kecepatan. Nilai jarak, ketinggian, dan kecepatan berbeda-beda setiap waktu ya teman-teman. Jika kita ambil data tadi ya, maka hasilnya adalah sebanyak ini teman-teman. Kita bisa lihat waktu untuk melakukan gerak parabola dari saat kita melempar sampai jatuh ke tanah adalah T sama dengan 0 second sampai 12,2 second. Jarak yang ditempuh bola ini saya kasih warna biru tabelnya. Kita perhatikan angkanya semakin besar ya, sampai pada waktu maksimal, yaitu 12,2 second. Maka ini yang disebut dengan waktu berbanding lurus dengan jarak. Sedangkan untuk ketinggian, tabel berwarna merah ini, nah seiring bertambahnya waktu, angkanya semakin besar, artinya bola semakin tinggi. Akan tetapi pada detik ke 6,20 dan berikutnya sampai 12,20, angka Y berubah semakin kecil kembali. Maka Y atau tinggi maksimal terjadi pada setengah waktu maksimal teman-teman, yaitu 6,10 second. Selanjutnya kita perhatikan bagian V atau kecepatan nih yang berwarna hijau ini. Pada saat waktu T sama dengan 0, V-nya sangat besar, namun seiring bertambahnya waktu, kecepatan semakin menurun. Dan ini terjadi sampai pada waktu T sama dengan 6,10 second, atau setengah waktu maksimum. Selanjutnya, angka kecepatan kembali semakin besar sampai pada waktu T sama dengan 12,20 atau pada saat bola jatuh. Nah, sesuai dengan data tadi ya teman-teman, kalau dibuat grafik seperti ini bentuknya. Ini yang kita ambil dari grafik simulasi tadi. Jadi garis berwarna biru nih yang kita sebut dengan jarak. Ini adalah jarak maksimum bola.
Sedangkan garis berwarna merah ini adalah Y atau ketinggian. Nah, ini yang kita sebut dengan ketinggian maksimum. Lalu, untuk garis berwarna ungu adalah kecepatan atau V. Nah, ini merupakan bagian dari kecepatan minimum bola, sedangkan ini kecepatan maksimum bola. Jadi, setelah kita pelajari dari grafik simulasi, kita bisa tahu hubungan antara waktu T dengan jarak, kemudian T dengan ketinggian, dan T dengan kecepatan. Nah, pertama untuk hubungan antara waktu dengan jarak, jadi waktu benda bergerak parabola berbanding lurus dengan jarak atau posisi benda. Jadi semakin lama waktunya, jarak yang ditempuh semakin jauh. Nah, sedangkan untuk hubungan antara waktu T dengan ketinggian Y, benda bergerak parabola mencapai titik tertinggi sampai pada setengah waktu maksimum. Selanjutnya, benda bergerak menuju titik terendah sampai pada waktu maksimum benda jatuh. Nah, selanjutnya untuk hubungan antara waktu T dengan kecepatan V, semakin lama waktu, kecepatan benda bergerak parabola semakin kecil sampai pada setengah waktu maksimum. Kemudian, benda kembali bergerak semakin cepat sampai pada waktu maksimum atau saat benda jatuh. Ya, jadi begitu teman-teman ya untuk materi gerak parabola, meliputi konsep, rumus, dan simulasi software yang bisa saya tunjukkan dengan Modelus. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami lebih konsep gerak parabola. Sampai jumpa.